Oke, assalamualaikum Pak Bayu. Ya, waalaikumsalam Pak Afif. Oke, Pak Bayu nanti itu ya akan melakukan observasi kelas ya. Oke. Jadi sebelum kita melakukan observasi, ini saya akan melakukan dulu percakapan Ya. observasi untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan Pak Bayu pada saat observasi nanti. Ya. Jadi Pak Bayu ini nanti akan melakukan pembelajaran IPAS di kelas 4 ya Pak Bayu. Iya, kelas 4. Untuk pelaksanaan observasinya pada hari Kamis ya. Kamis. Ya. Boleh lihat Nah, ini modul acaranya Pak Bayu. modul belajarnya ini ada 7 pembelajaran, kompetensi awal, profil. Nah, ini serang prasarana, model metode, kegiatan, langkah-langkahnya apa saja. Ini iya, sini lampiran dan lain-lain. Untuk tujuan pembelajarannya Pak Bayu, materinya apa ini Pak Bayu? Ini di sini saya menggunakan mata pelajaran tadi disampaikan yaitu IPAS dan materi wujud zat dan perubahannya. Ya, untuk tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan proses pembelajaran wujud zat yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublir dan mengkristal. Yang kedua yaitu peserta didik dapat memberikan contoh benda-benda di sekitar, bisa di lingkungan sekolah ataupun di rumah nantinya yang termasuk dalam perubahan wujud zat. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya itu tadi ya menjelaskan proses perubahan wujud zat itu Pak Bayu ya. Wujud zat. Untuk materi IPAS ya. Materi IPAS. Kalau boleh tahu nih Pak Bayu, untuk area pengembangan yang akan dicapai itu seperti apa nantinya Pak Bayu? Nah, yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat memahami wujud benda sebelum pembelajaran, memahami wujud benda terlebih dahulu, apa itu mencair, mengembun, dan sebagainya. Nantinya dapat memahami apa wujud perubahannya itu tadi. Iya, berarti fokus pada pengetahuan Pak Bayu. Ya, tapi di sini nanti saya juga akan membagi kepada 2 kelompok yaitu kelompok audiovisual dan kelompok visual disendirikan. Jadi ketika mengajar itu walaupun materinya sama, tapi media yang saya gunakan yaitu ada 2, yaitu kelompok audiovisual dan kelompok visual. Ya, berarti menggunakan diferensiasi, Iya, Pak ya. betul. Iya, ini nanti masuk ke strategi pembelajaran, Pak ya. Pembelajaran. Jadi area pengembangannya tadi berfokus pada pengetahuan ya, karena IPAS ya Pak Bayu ya. Iya. Untuk keterampilannya ada nggak Pak Bayu untuk keterampilannya? Keterampilan di sini nanti mungkin ya cuma itu sih, membaca bahan bacaan, untuk memahami memperdalam pemahaman mereka tentang bahan bacaan yang sudah saya berikan nantinya. Iya. Itu saja. Oh iya Pak Bayu. Tadi strategi yang dipersiapkan itu adalah pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Selain pembelajaran diferensiasi, Nah, itu ada apa lagi Pak? Saya di sini juga menggunakan model problem based learning (PBL). Oh, PBL berarti pembelajaran berbasis masalah ya. Berbasis masalah. Nanti Pak Bayu akan memberikan sebuah permasalahan dipecahkan sama anak. Ya, itu tadi permasalahannya ada di kelompok ini tadi. Nanti setiap kelompok nanti permasalahannya di dalam Chromebook atau di dalam video yang saya berikan nantinya. Untuk pembelajaran diferensiasinya Pak Bayu, bagaimana? Apakah Pak Bayu sudah menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam melakukan pembelajaran diferensiasi? Nah, itu dari awal sendiri ketika sebelum pembelajaran itu anak-anak saya beri apa ya, kok lupa sih. Itu apa? Kayak ya itu apa, mengetahui dia itu
model pembelajaran pembelajarannya bagaimana. Setelah itu nanti bisa saya tentukan, oh anak yang ini kelompok audiovisual, oh anak ini kelompok visual. Nah itu saya bisa mengetahui mana-mana anak yang masuk kelompok visual dan audiovisual dari awal sebelum pembelajaran dimulai. Ya, berarti untuk apa ya, agar anak-anak itu bisa dengan baik mendapatkan materi yang sesuai keinginannya. Oh ya. Jadi ada ditampilkan PPT juga ya? Iya, nantinya atau ada videonya Pak Bayu ya? Ya, nanti ada videonya. Ini sudah saya sertakan link juga. Nantinya anak-anak akan mengetahui LKPD-nya ataupun video-videonya, evaluasinya nanti bisa dilihat di link yang saya sediakan di PPT tersebut. Iya. Ini kalau lihat linknya ini berarti Pak Bayu juga melakukan strategi pembelajaran digitalisasi Pak Bayu. Iya. Kalau boleh tahu ini nanti asesmennya yang ada linknya ini pakai apa? Google apa itu yang Quizzes atau Google Form? Pak? Kemungkinan nanti insya Allah Quizzes insya Allah. Quizzes ya? Iya. Berarti ada 3 strategi ya Pak ya. Yang pertama tadi pembelajaran diferensiasi, kemudian mengelompokkan siswa ya sesuai dengan minatnya tadi, minat bakatnya, terus melakukan pembelajaran berdigitalisasi ya Pak ya. Ya Pak Bayu, sangat menarik kalau melihat tampilan dari modul ajar yang sudah disiapkan. Mungkin catatannya dari saya tidak begitu banyak Pak ya. Jadi mungkin pada saat observasi nanti itu siswa itu diharapkan lebih bisa meningkatkan nilai pengetahuannya tadi, karena ini kan berfokus pada pengetahuan ya. Kemudian model pembelajarannya juga banyak tadi Pak Bayu, sudah bagus, ada quizzes berdigitalisasi ya. Jadi nanti mungkin akan lebih menarik minat anak untuk mengikuti pembelajaran ini. Oke Pak Bayu, saya kira itu untuk percakapan pra observasi kelas kita pada hari ini. Nanti kita akan bertemu pada observasi kelas, yang mana nanti Pak Bayu akan melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian nanti di akhir itu ada pasca Pak Bayu, pasca observasi. Ya, jadi ini percakapan pranya. Kemudian nanti Pak Bayu akan melakukan observasi di kelas. Hari Kamis Pak Bayu ya? Hari Kamis besok. Iya, hari Kamis besok. Oke. Ya Pak Bayu, terima kasih. Semangat, semoga nanti observasi kelasnya sukses. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lagi kembali ke hari ini, hari Kamis tanggal berapa? 4. Hari ini kita akan membahas tentang wujud zat dan perubahannya. Hari ini kita akan membahas 3 perubahan wujud zat. Yang pertama adalah mencair, yang kedua membentuk, dan yang ketiga adalah menguap. Yang pertama, ada yang tahu apa itu mencair? Apa? Yang keras. Mencair adalah botol, contohnya mencair adalah oke, betul, proses perubahan wujud dari benda padat ke benda cair. Good job Kalista, pinter. Yang kedua, ada yang tahu selain kelompok Kalista apa itu yang namanya membeku? Oke, apa lihat? Membeku adalah proses jelas kurang tidak tadi. Proses perubahan benda cair ke padat. Contohnya apa? Apa es batu lah kok? Es batu lah kok? Oh, siapa no? Apa Raihan?
Loh, itu kan sudah membuat. Oke, kuda pintar dari air ketika dimasukkan ke kulkas. Oh, freezer akan berubah wujud menjadi es batu. Proses tersebut dinamakan membeku. Kuda pintar sekalian. Menguap itu Pak. Bos mari bagi konco sing lain. Menguap. Oke, Asila. Apa Asila? Menguap itu Asila. Menguap adalah oke, good job, pintar. Perubahan wujud benda dari satu contohnya apa Asila? Oh, apa itu Asila? Apa Asila? Apa Pandu? Kira-kira menguap itu contohnya apa Pandu? Apa Esa? Ada yang tahu Esa? Merebus soto. Apa merebus soto itu? Kenapa panjang merebus soto? Ketika apa tadi? Merebus air tersebut akan tambah titik ganui. Proses tersebut dinamakan menguap. Atau ya, ketika pakaian dijemur di cuaca panas apa Reza? Nah, baju tersebut menjadi kering. Proses tersebut dinamakan menguap. Oke ya, dibuka semuanya. Beberapa benda padat bisa mencair, tetapi memang tidak semuanya informatif. Selain ini kalian kerjakan individu masing-masing. Oke. Jangan lupa ditulis nama dan nama kelasnya. Oke, duduk dengan rapi. Pak Bayu bagi asesmen formatif. Betul. Dikerjakan nama dan kelasnya. Sangat mudah sekali. Aku juga tahu. Duduk di tempatnya. Good job. Ini namanya good job kalau ini. Yes. Terus yang pertama, itu gambar itu SD itu ini jenis ya, terus kan ini, terus dari ini mencari bisa mencari terus lagi mencari nomor satu kan? Kali ya itu. Pangkat cetai dinamakan nomor 5. Pangkat cetai. Nah, ini pangkat cetai itu. Pangkat cetai. Hei, koalisi masih jenis mencair seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada benda-benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Karena aku ingin tahu.
sudah siap dong? Dengarkan baik-baik sesuai dengan kesepakatan kelas. Ketika Pak Bayu menjelaskan, kamu harus bisa mendengar dengan baik dan menyimak apa yang Pak Bayu sampaikan. Oke. Sudah selesai atau belum formatifnya? Sudah? Oke, sudah. Sekarang Pak Bayu panggil satu anak untuk bisa menjelaskan formatif yang Pak Bayu berikan atau asesmen yang Pak Bayu berikan. Oke, Kalista bisa menjelaskan ke depan? Oke, good job. Kalista sudah mau menjelaskan ke depan tentang perubahan wujud benda. Oke, gambar yang pertama ini menjelaskan tentang apa, Kalista? Es krim. Kenapa es krim, Ibu? Es krim yang dibiarkan lama menjadi mencair. Itu proses yang dinamakan mencair. Oke, good job. Gambar yang kedua apa, Kalista? Es batu. Kenapa es batu dapat melampaui? Di gambar ini. Lama akan mencair. Nah, es batu ketika ditaruh tangan di Janoto itu prosesnya dinamakan mencair. Oke, yang gambar yang terakhir menguap. Apa gambar itu menguap? Ketika air yang dipanaskan akan menjadi menguap. Ketika air yang dipanaskan Akan menguap. akan menguap. Oke, good job. Kasih plus untuk Kalista yang sudah bisa menjelaskan dengan baik. Itu ketika Pak Bayu tunjuk, Reza bisa diam terlebih dahulu. Oke, ketika Pak Bayu tunjuk, itu harus bisa mau dan maju ke depan. Kenapa? Karena kalian sudah mendengarkan penjelasan, memahami apa itu mencair, membeku dan menguap, sehingga ketika ditunjuk harus sudah siap. Karena apa? Sesuai dengan kesepakatan kelas, ketika sudah ditunjuk harus sudah mau maju ke depan untuk menjelaskan apa yang ingin kamu jelaskan. Oke, sudah ya? Oke. Alhamdulillah pembelajaran kali ini semua sudah bisa memahami dengan baik. Pak Bayu harap untuk kedepannya kalian bisa tertib lagi, bisa mendengarkan Pak Bayu lagi dengan baik. Nah, terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Untuk besok kita akan melanjutkan 3 hal lagi materi IPAS. Kalau sekarang sudah mencair, membeku dan menguap, besok 3 materi lagi, yaitu apa? Mengkristal, mengembun dan menyublim. Oke ya? Terima kasih untuk pelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bayu. Mimiknya ini biar dengaran. Alhamdulillah Pak Bayu kemarin sudah melakukan observasi ya. Ya. Pak Bayu bagaimana perasaannya setelah melakukan observasi kemarin Pak Bayu? Ya perasaannya ya alhamdulillah senang juga, ternyata bisa diobservasi langsung oleh Pak Afif juga. Ini ya senang juga, grogi juga. Ya saya ngajar biasa kok saya kok diawasi ya, grogi juga kadang. Ya Pak Bayu, dalam pembelajaran yang Pak Bayu lakukan kemarin Pak Bayu, ada nggak mungkin kesulitan atau hambatan-hambatan yang dilalui oleh Pak Bayu dalam proses observasi pembelajaran yang dilakukan Pak Bayu kemarin? Nah, mungkin ketika pembelajaran itu kendalanya mungkin karena tak bagi kan, ini ada kelompok audiovisual dan kelompok visual. Ini yang saya mungkin kendalanya lebih di kelompok audiovisual. Ya. Karena masih ada beberapa itu
pemahamannya itu masih agak membacanya itu walaupun bisa Masih membaca cuma kurang lancar. kurang paham gitu. Kurang paham. Jadinya tetap dipantau juga, dijelaskan juga walaupun diberi kelompok audiovisual tetap juga menjelaskan juga. Iya. Itu. Ini Ya, kendalanya di kemarin kelompok kan itu apa melakukan pembelajaran ada diferensiasinya Iya. kan ya. Jadi Mungkin kendalanya. kemarin juga dikelompokkan ada yang visual, ada yang audiovisual. Iya. Kemarin Pak Bayu, kemarin kan saya sudah melakukan observasi, ini sedikit catatan dari saya ini. Kemarin ketika saya melihat Pak Bayu melakukan pembelajaran itu, saya melihat siswa itu sudah terlibat aktif Pak Bayu dalam menumbuhkan pengetahuan terhadap perubahan wujud benda ya kemarin. Iya. Ya. Karena kemarin kan Pak Bayu itu fokusnya ke pengetahuan ya. Jadi kalau saya lihat itu siswa sudah terlibat aktif, cuma ada sebagian yang masih kurang percaya diri, ya, Pak. Masih kurang percaya diri dalam menyampaikan proses perubahan wujud benda itu. Terus ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD dalam kelompoknya itu, Pak. Itu kalau menurut Pak Bayu ini bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya agar bisa fokus anak itu bisa lebih bagus, atau mungkin anak tersebut yang tadinya kurang percaya diri itu menjadi percaya diri, bagaimana menurut Pak Bayu ini? Selama ini sih saya itu menuntun anak untuk bisa menyampaikan sendiri ke depan. Oh iya. Jadi ini kan peserta didik ini kan peserta didik COVID. Jadi konsentrasi fokusnya terhadap pembelajaran itu ya kadang ngalor kadang itu lah itu masih dampak COVID iya masih ada. COVID itu masih ada karena kan nggak tatap muka secara langsung lewat online dan ini tuh murid pertama COVID ya itu seperti itu. Tapi saya juga kebanyakan tanya-tanya teman-teman juga memang karakter siswa yang COVID itu seperti itu. Jadi ini ya saya menuntut mengajarkan untuk dia percaya diri itu maju ke depan untuk menjelaskan dengan pemahamannya dia. Ketika saya mengajarkan dia pahami seperti apa ya nggak apa-apa, seperti dia sudah berani maju ke depan gitu. Iya, kemarin juga di video sudah saya lihat juga di video juga itu ada satu anak yang jelas tampil ke depan ya untuk menjelaskan perubahan wujud benda ya. Cuma masih ada yang kurang percaya. Memang kalau saya lihat dari kelas ini kan kelas 4 ya. Iya. Itu dulunya kelas 1 sama kelas 2 itu kan COVID. Iya. Jadi ya memang proses belajarnya itu kurang di awal. Iya. Jadi untuk menumbuhkan kayak tadi yang kesulitan-kesulitan tadi itu itu mungkin jadi PR tersendiri buat Pak Bayu. Mungkin bisa nanti Pak Bayu melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan minat baca atau apa ini. Kemudian Pak Bayu nih, Pak Bayu dalam pembelajaran kemarin bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran kemarin seperti apa, itu refleksinya bagaimana? Untuk pembelajaran kemarin ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi ini ya saya juga senang juga kepada peserta didik karena bisa memahami dan mendengarkan saya dengan baik. Cuma ya tadi ada beberapa anak yang mungkin kurang fokus ketika mendengarkan pembelajaran dan sibuk dengan dirinya sendiri, mungkin ada seperti itu. Artinya ya dengan itu ya saya tetap maju ke kelompoknya itu tadi biar tetap fokus pendampingan tetap fokus untuk mendengarkan kelompoknya, kerjasama antar kelompok individu untuk bisa mengerjakan LKPD tersebut. Iya, Pak Bayu kemarin kalau saya lihat di catatan saya ini untuk tujuan pembelajarannya Pak Bayu kalau kemarin jelas ini tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan proses perubahan wujud zat antara lain mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim serta mengkristal. Nah, dalam pembelajaran
kemarin yang sudah kita lakukan, yang sudah kita observasi kemarin ya, apakah tujuan pembelajaran yang dituliskan Pak Bayu itu sudah tercapai? Nah, ini karena kemarin memang belum tercapai semua. Karena hanya ketika saya menjelaskan itu memang anak-anak itu masih bingung. Bedanya iki apa? Nah, dan kemarin tuh hanya menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, tidak semua ini wujud zat ini. Hanya saya kemarin mencair, membeku dan menguap karena waktunya Ya, waktunya masih terbatas juga. Mungkin saya penjelasannya anak-anak kurang bisa memahami, jadinya saya hanya kemarin menjelaskan hanya 3 saja, mencair, membeku dan menguap. Ya, tapi untuk tujuan pembelajarannya ini masih belum bisa dicapai semua. Iya, belum bisa Karena dicapai memang semua. kemarin, ya ini kan pertemuannya kan tidak satu pertemuan, Pak. Iya. Pertemuannya ada beberapa kali pertemuan dan memang dibagi mungkin sama Pak Bayu. Yang kemarin itu ini materi ini dulu fokusnya ke Iya. nah mungkin karena pengaruh dari fokus siswa yang Iya. mungkin masih Kurang. itu ya kurang paham, jadi mungkin Pak Bayu mencoba untuk mengulangi lagi. Iya, Iya. saya coba untuk mengenal lagi agar bisa dia lebih paham tentang materi itu tadi. Iya, Pak Bayu. Jadi mungkin dalam nantinya Pak Bayu melakukan rencana tidak lanjutnya pasti ada. Rencana tidak lanjutnya nanti seperti apa. Tadi untuk anak-anak yang kurang fokus, kalau di catatan saya ini kemarin Pak Bayu menyampaikan akan melakukan pendampingan ya, pendampingan khusus bagi siswa yang kurang aktif. Iya. Meskipun kemarin dalam proses pembelajaran sudah Pak Bayu lakukan pendampingan secara langsung di kelompoknya masing-masing, Iya. tapi masih belum maksimal ya. Maksimal. Nah, kira-kira untuk rencana tidak lanjut dalam pendampingan khusus ini nanti bagaimana Pak Bayu? Rencananya Pak Bayu? Pendampingannya mungkin ada jam tambahan, mungkin ketika pembelajaran IPS kalau memang dia dirasa membutuhkan untuk pendampingan, ya mungkin saya juga akan dampingi untuk pembelajarannya juga. Ya. Harus seperti itu Pak Bayu. Iya. Demikian untuk pembelajaran diferensiasinya sesuai yang ada dalam catatan saya ini akan lebih diperdalam lagi ya, dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi pada pertemuan selanjutnya. Mungkin kira-kira apa Pak Bayu yang masih kurang dalam diferensiasi kemarin Pak Bayu? Menurut Pak Bayu ini? Menurut saya sendiri Ya, menurut Pak Bayu sendiri apa yang masih kurang kemarin? Saya melakukan diferensiasi apa ya yang masih kurang itu ya? masih kurang sih, mungkin lebih dekat lagi dengan beberapa anak yang kurang konsentrasi dan fokus itu tadi. Mungkin saya kemarin kan memang ya dibagi kelompok-kelompok, tapi ada beberapa anak di kelompok yang depan sendiri itu memang konsentrasi dan fokusnya itu di bawah anak-anak temennya. Jadi mungkin diferensiasi saya mungkin bisa tidak hanya fokus kepada siswa yang di depan saja, tapi semuanya itu harus bisa seimbang lah. Kalau nggak terpacu pada yang siswa di depan saja, tapi ya semua harus bisa, diferensi pendampingannya harus bisa semua. Kemarin kan mungkin ada beberapa yang belum terdampingi dengan baik. Iya, artinya Pak Bayu ini mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan siswa ya. Jadi tidak hanya siswa yang low atau yang rendah itu aja, tapi yang pokoknya semua siswa yang ada di kelas itu dipenuhi semua kebutuhan aja Pak Bayu. Oke Pak Bayu, untuk data observasi ini mungkin dalam ini rencana pengembangan dirinya Pak Bayu nih, kalau kemarin kan sudah melakukan observasi ya, kemudian tadi Pak Bayu sudah menceritakan hambatannya seperti apa, kemudian Pak Bayu juga sudah mempunyai rencana-rencana ke depan untuk melakukan tidak lanjut dalam kegiatan yang kemarin ini. Jadi mungkin kau tak mau tahu ya. Adit jangan. Boleh Pak Mati. Iya, Pak Bayu ini kalau misalkan ada rencana pengembangan diri terkait pembelajaran yang kemarin, aktivitas pengembangannya kemarin Pak Bayu kan menyampaikan yang pertama itu fokus ke konten pembelajaran ya, sama yang kedua ya pembelajaran diferensiasi.
untuk fokus ke konten pembelajarannya ini kan fokusnya ke materi pembelajaran, memperdalam materi pembelajaran. Apa tujuan yang tidak dicapai Pak Bayu dalam melakukan pengembangan terhadap konten pembelajaran itu Pak Bayu? Untuk sayanya sendiri, Ya, mungkin saya untuk bisa mengembangkan ya mungkin diskusi antar rekan sejawat untuk melalui diskusi. ya mulai diskusi dan mungkin bisa juga ketika saya pembelajaran bisa diganti antara coba rek guru iki ndelokna kelasku ya pasti Iya. cara pembelajaran ini Pak Bayu, oh Pak Bayu salah gini oh kurang gini ya mungkin dari itu untuk bisa saya mengembangkan diri saya sendiri. Berarti kayak melakukan penilaian rekan sejawat. Iya. Tidak harus menunggu supervisi Iya. menurut saya, tapi penilaian rekan sejawat bisa kapanpun yang Iya. dibutuhkan ya. Iya. Diskusi juga. Ya mungkin bisa diskusi sama wali kelas sebelumnya kelas 3 gimana sih Ya. karakter anak ini. Saya sudah mengajar seperti ini, emang muridnya ini kok ini dah. Oh iya mas, memang gitu ada tindakan seperti ini. Oh gitu. Oh nggih Bu, terima kasih. Ya menarik Pak Bayu untuk memanfaatkan rekan sejawat. Kemudian pakai melalui PMM-nya? Iya tetap PNM juga tetap saya lakukan aksi nyata kemarin juga barusan juga mencoba untuk melakukan aksi nyata dan kemarin juga sering ikut workshop Ya. dan seminar-seminar yang ada di Google Meet gitu dan pembahasan di IKM ada seminar di IKM di Iya, Google juga ada. IKM, wah. Iya. Iya Pak Bayu. Dit, jangan di situ. Saya. Ya Pak Bayu, cukup menarik ini perkembangan diri Pak Bayu terkait dengan konten pelajaran maupun nanti bisa dicoba untuk itu ya apa mencari topik-topik Ya, terkait ya. pembelajaran diferensiasi yang sekarang kan banyak ya di Ya. SMA Pak Bayu. Oke, kemudian ini Pak Bayu terakhir kita melakukan refleksi dari percakapan kita pada sesi observasi kali ini dari kemarin waktu pra sama yang sekarang pasca ini. Jadi saya sebagai apa ya? Kalau di sini sebagai observer ya, Bu ya. Sebagai observer ini dalam bercakap dengan Pak Bayu ini saya kira sudah berjalan dengan baik Pak Bayu. Dengan baik. Pak Bayu juga sangat terbuka ya sehingga Pak Bayu bisa mengatasi hambatan atau permasalahan yang ada ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, itu Pak Bayu. Pak Bayu sendiri kalau saya bertanya bagaimana perasaan Pak Bayu ketika melakukan sesi coaching ini sama saya bagaimana Pak Bayu? Ya senang juga karena kemarin kan memang sempat Iya. ikut daftar juga, cuma ya belum sampai tuntas sebenarnya selesai tadinya ya kepengen juga sama seperti jenengan sampai harus bisa mengerjakan sampai tuntas. Emang kemarin sudah kepengen juga ikut terjun seperti jenengan tapi memang belum sampai tuntas sampai akhir, artinya ya senang juga diminta Pak Bayu nanti ada seperti ini oh senang juga alhamdulillah. Dari nanti pengalaman ini nanti bisa mungkin nantinya kalau ada lagi CGP iya ini ya Pak Bayu bisa bisa daftar. konsultasi ke Pak Agus juga. Nah, memang kalau saya melihat Pak Bayu kan masih muda, terus kerja itu masih panjang, terus sangat aktif Bu Pak Bayu ini Bu. Jadi digitalisasinya bagus. Saya sering melihat Pak Bayu itu sering menggunakan asesmen dalam bentuk kuisis atau mungkin dalam menggunakan aplikasi-aplikasi asesmen yang lain. Jadi mungkin itu bisa dipertahankan Pak Bayu untuk tetap meningkatkan progres dalam pembelajaran selanjutnya dan tidak lelah untuk belajar Pak Bayu ya. Karena kita itu harus selalu belajar untuk mengikuti perkembangan zaman Pak Bayu. Karena kalau kita masih menerapkan model pembelajaran yang lama di generasi yang sekarang itu
tidak akan berjalan maksimal. Ya, saya kira itu Pak Bayu ya untuk proses coaching kita pada hari ini. Terima kasih Pak Bayu, tetap semangat. Ya, Ya. Oke, selamat.